Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Rosalina Damayanti dan rekan saya Jenny Fadilatul Hasanah. Di sini kami akan presentasikan hasil paper kami yang berjudul tentang kepribadian. Manusia adalah ciptaan yang unik, sebab masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada kalanya senang, tentram dan gembira, kadang-kadang juga gelisah, frustasi, dan sebagainya. Maka dari itu, kepribadian sangat mencerminkan perilaku seseorang. Di situ kita bisa tahu apa yang akan diperbuat seseorang dalam situasi tertentu berdasarkan pengalaman diri kita sendiri. Lalu, apa sebenarnya kepribadian? Kepribadian merupakan pola perilaku atau kebiasaan diri seseorang yang sifatnya kompleks dan dinamis. Kompleks dalam psikis serta fisik, dan dinamis yang artinya selalu mengalami perubahan. Tetapi, dalam perubahan tersebut, terdapat pola-pola yang bersifat tetap sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, tipe-tipe kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hippocrates dan Galenos, yaitu ada sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Yang kedua, menurut C.J. Jung, tipe kepribadian itu ada dua, ekstrovert dan introvert. Ketiga, menurut Gerard Heymans, kepribadian itu ada pasioner dan kolerik, sentimental, nervösen, phlegmaticity, sanguinis, dan amorphous. Dan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenos yang akan dijelaskan oleh partner saya, Jenny. Yang pertama yaitu tipe kepribadian sanguinis. Tipe ini merupakan tipe kepribadian yang sangat ramah kepada lingkungannya. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu sangat sosial, di mana mereka sangat ramah dan tidak segan memulai pembicaraan. Mereka merupakan ekstrovert yang mudah bergaul. Yang kedua, optimis dengan selalu melihat sisi positif dalam menjalani segala hal. Yang ketiga, impulsif, di mana jika mereka menemukan sesuatu hal yang menurutnya menyenangkan, akan dilakukan tanpa memikirkan resiko yang akan didapat. Yang keempat, pandai berkomunikasi, dan yang kelima, selalu mencari kesenangan. Tetapi, jika mereka merasa bosan dan tidak ingin melakukan sesuatu, maka akan mengalami hambatan dalam proses pengerjaan tugas-tugasnya. Selanjutnya, koleris. Tipe ini cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dominan sebagai seseorang yang pemikir. Yang kedua, pemimpin dan pembicara. Yang ketiga, ambisius. Yang keempat, manipulatif dan keras kepala. Dan yang kelima, suka memaksa dan narsis terhadap dirinya sendiri. Melankolis. Tipe kepribadian ini cenderung lebih suka berkorban dan apabila sedang murung bisa menjadi antagonis. Ciri-cirinya perfeksionis dengan menetapkan standar tinggi pada diri sendiri, kreatif, penyabar, motivasi yang tinggi, tenang, dan pendiam, penuh detail dan fokus pada tujuan. Plekmatis. Tipe kepribadian ini terlihat cukup tenang dengan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ciri-cirinya sederhana, ramah, intuitif, artinya sering menggunakan perasaan tiap harinya, hangat, kooperatif yang berarti suka bekerjasama dengan orang lain, mudah percaya dan perhatian. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenos. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kepribadian diri sendiri? Cara mengetahui kepribadian diri sendiri menjadi salah satu usaha seseorang untuk memahami kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, dengan cara melakukan tes kepribadian yang merupakan sebuah metode uji yang mengukur sifat-sifat unik dalam diri kita. Pasalnya, setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Keunikan ini membuat cara kita berinteraksi dan menghadapi permasalahan dengan cara yang berbeda-beda juga. Yang kedua, pahami lebih jauh kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, pahami hal yang disukai dan tidak disukai. Yang keempat, tanamkan kejujuran pada diri sendiri. Yang kelima, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Dan yang keenam, bertanya kepada orang lain. Selanjutnya ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara memecahkan masalah masing-masing tipe kepribadian tadi. Yang pertama, sanguinis. Dalam menghadapi suatu konflik masalah, tipe ini harus bersikap lebih tenang dalam berpikir, karena terkadang apa yang kita katakan tidak sebanding lurus dengan perkataan dan perbuatan kita. Tipe ini juga harus dapat mengontrol mood serta emosi agar tetap stabil, karena dalam menghadapi suatu masalah, kita harus lebih tenang dan dengan kepala dingin. Yang kedua, korelis.
Dalam menghadapi suatu masalah, tipe ini harus mulai berbagi keluh kesahnya pada orang lain. Coba sesekali memperhatikan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, karena itu hanya akan membuatmu merasa sendiri dalam menghadapi masalah, karena terkadang masalah akan terasa ringan jika dilalui bersama. Yang ketiga, melankolis. Dalam menghadapi masalah atau konflik, tipe ini cenderung pesimis dan mudah menyerah. Tipe ini harus lebih percaya diri dengan dirinya dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada, karena itu hanya akan membuang waktu. Banyak hal positif yang dapat tipe ini lakukan untuk sekedar melupakan kecurigaan yang ada di pikirannya. Yang keempat yaitu pragmatis. Dalam menghadapi suatu masalah atau konflik, tipe ini cenderung menghindar seakan lari dari masalah. Tipe ini harus lebih terbuka atas apa yang ia rasakan atau apa yang ia tidak suka. Dalam hidup, pasti akan ada perubahan dan konflik. Pada kenyataannya, kita tidak dapat menghindari itu. Kita harus hadapi semua masalah yang ada. Kesimpulannya, kepribadian bisa dipahami dari dua hal. Yang pertama, kepribadian menurut kehidupan sehari-hari atau personality, yaitu merujuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Dan yang kedua, dari ahli psikologis. Di antaranya ada pendapat dari George Kelly bahwa kepribadian sebagai cara unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, dari penjelasan tadi juga sudah disebutkan bahwa tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus memiliki 4 macam, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis, di mana dari keempat tipe kepribadian tersebut bisa jadi salah satunya merupakan tipe kepribadian dari diri kita sendiri yang bisa kita ketahui dengan beberapa cara yang valid dengan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.